Gak kerasa, minggu depan narasi besar kripto yang ditunggu-tunggu akan tiba. Ya, Bitcoin halving. Saya pun melihat beberapa pertanyaan muncul di medsos. Bang, gimana nasib para miners kalau pendapatan mereka dipotong setengah terus? Dan pada akhirnya nanti supply 21 juta sudah habis? Ada lagi, Bang, kalau saya punya saldo 5 juta di Bitcoin, apakah setelah halving nanti sisa saldo saya jadi 2,5 juta karena BTC dipotong setengah? Oke. Pertama-tama, semua orang itu bullish akan adanya halving ini karena menurut histori, halving Bitcoin menjadi indikator yang kuat untuk menuju bull market. Tapi ada juga sisi bearishnya. Nah, kenapa halving itu bearish? Mari kita bahas di video kali ini. Oke, let's go. Sebelum kita mulai, video ini bertujuan untuk mengedukasi kalian tentang halving dan bagaimana dampaknya ke para miners atau penambang dari Bitcoin. Narasi halving selalu dianggap bullish, tapi kenapa kok RR bilang ini malah bearish? Well, karena yang dibahas di video kali ini adalah perspektif dari miners dan saham penambangan BTC. Oke, coba kita mulai dari chart satu ini, yang dimana memperlihatkan harga BTC dan penghasilan para miners. Garisnya ngikut pola yang sama kan, seolah-olah chartnya itu sama, karena keduanya saling berkaitan antara revenue miners dan kenaikan harga dari Bitcoin. Miners biasanya itu oke-oke saja selama halving sebelumnya. Chart di atas ini tampak ada identik, artinya meskipun halving memotong setengah jumlah reward BTC dari blok, itu terjadi bertepatan dengan bull market dan kenaikan harga koin Bitcoin. Jadi, kenaikan harganya menutupi berkurangnya hadiah atau jumlah reward Bitcoin yang baru ditambang. Kalau efek halving ke harga Bitcoin sama lagi di siklus ini seperti siklus sebelumnya, ya dimana itu bakal jadi hal yang menguntungkan untuk para miners. Meskipun sudah pernah terjadi sebelum-sebelumnya, bukan berarti akan terus terulang lagi. Halving yang akan terjadi minggu depan akan mengurangi reward BTC dari sekitar 900 BTC per harinya jadi 450 BTC per hari. Angkanya berkurang sangat signifikan. Kalau harga Bitcoin tidak mengalami kenaikan tinggi seperti halving sebelumnya, miners bisa kewalahan cari duit untuk operasional dan duit makan mereka. Nah, kalau kita ibaratkan, halving itu kayak pebisnis kehilangan setengah pelanggan mereka, tapi bertaruh yang sisa setengahnya mau bayar lebih untuk menutup hilangnya customer tadi. Mungkin bukan masalah besar untuk sementara waktu, tapi ya jadinya tidak sustainable secara jangka panjang. Apalagi kalau setiap sekitar 4 tahun halving dan pada akhirnya supply Bitcoin mencapai angka maksimum, berarti miners akan bergantung 100% dari biaya transaksi jaringan Bitcoin saja. Nah, sayangnya pendapatan miners dari biaya transaksi jaringan tidaklah signifikan. Jadi, sejauh ini masih sangat bergantung sama reward mining block. Biaya transaksi harian cuma secuil dari pendapatan miners, kadang kurang dari 1% per harinya. Nah, kalau kalian lihat chart ini, pendapatan dari biaya transaksi Bitcoin sangat tidak menentu dan jarang sebanyak reward block. Ordinals dan encryption kemarin-kemarin itu lumayan membantu menambah biaya transaksi Bitcoin, tapi ya bukan sebagai solusi yang ajaib. Pendapatan dari fee encryption masih di bawah 20% pendapatan dari biaya transaksi Bitcoin. Ya jumlahnya signifikan, tapi anggapannya kayak receh dibandingkan dengan ratusan Bitcoin per hari yang biasa miners dapatkan. Mungkin protokol runes nanti yang akan launching pas halving dapat membantu dan menambah penghasilan untuk para miners. Nah, selain itu, biaya transaksi yang meningkat dapat berdampak ke volume transaksi di jaringan karena orang-orang jadi ragu melakukan transaksi sering-sering. Mungkin kita bisa lihat contohnya di mainnet Ethereum yang dimana harga gas fee-nya itu sudah lumayan mahal.
Walaupun begitu, hati-hati yang merasa bearish BTC dan ingin short saham perusahaan mining Bitcoin. Pendapatan miners akan naik kalau harga BTC itu naik. Profitabilitas mining bisa dianggap sesimpel itu. Meskipun ada faktor lainnya tapi di luar cakupan video kita malam hari ini ya. Dalam jangka panjang, wajar aja untuk bertanya nasib pendapatan miners ketika harga BTC tidak naik gila-gilaan lagi dan setelah supply maksimumnya sudah tercapai. Tapi dalam jangka waktu menengah, kalau BTC terbang sampai harganya sekitaran $100.000 lebih per koinnya, ya miners akan baik-baik saja. Bahkan dengan pemotongan reward blok setengah, mereka akan tetap baik-baik saja. Nah, kita kembali lagi. Kalau harus bergantung sama biaya transaksi jaringan Bitcoin dalam jangka panjang, miners perlu aktivitas on-chain yang sangat ramai. Kalau tidak, keuntungan operasional mining mereka dapat terancam dan begitu pun desentralisasi dari Bitcoin. Nah, jika kalian ingin bahasan mengenai price action dari Bitcoin sebelum halving, kalian bisa nonton video dari Republik Rupiah di minggu lalu. Nah, video kali ini mungkin terdengar seperti hal yang buruk jika pada saat Bitcoin sudah habis ditambang dan biaya transaksi dari Bitcoin tidak dapat ditutupi oleh biaya transaksi kan? Tapi mengingat Bitcoin akan habis ditambang masih jauh sekali sekitar tahun 2140, mungkin akan banyak peningkatan dari segi transaksi pada waktu itu. Dan kemungkinan sudah banyak perkembangan teknologi pada tahun tersebut. Bitcoin halving bagus untuk segi economic supply and demand, tapi terdapat beberapa hal yang berbeda jika kita memandang dari segi miners. So, gimana menurut kalian guys? Ketika Bitcoin sudah habis ditambang, apakah sangat bullish karena tidak bisa mendapatkan supply baru Bitcoin? Atau malah bearish karena biaya transaksi tidak dapat menutupi biaya operasional para miners? Berikan komentar kalian di bawah ya guys. Oke, mungkin sekian aja untuk video malam hari ini. Jangan lupa like dan subscribe biar nggak ketinggalan konten-konten seputar kripto dari Republik Rupiah. So, sampai jumpa di video-video selanjutnya. Cheers!